Ya teman-teman, gue lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu VGA yang ada di sini. VGA bekas mining lagi. Kalau yang sebelumnya kan kita kan 1660 Ti ya, tapi kalau yang ini RX 580 4GB, apakah masih bagus atau tidak dengan harga murah banget sih, di bawah 1 juta untuk harga yang ada di sini. Ya dimana kalau yang ini dia yang bermerekkan adalah Sapphire serinya Nitro Plus dan dual fan dan juga sangat besar sekali sih dari segi VGA-nya yang ada di sini. Dan apakah ini masih bagus atau tidak di harganya? Jadi mana harga VGA saat ini dia itu pada turun-turunnya banget sih, karena ya banyak orang-orang yang gagal mining jadinya dijual murah, seperti contoh yang ada di sini VGA-nya. Untuk yang ini saya tuh membeli dengan harga 950.000 di Tokopedia. Ya meskipun dari segi keterangannya saya kasih gambaran di sini lah keterangannya tersebut, dia itu bekas dari segi warnet, katanya bekas warnet. Seperti contoh bekas tes gaming Warcraft, Lost Ark, New World, dan juga editingnya seperti itulah. Tapi ya nggak bakal percaya sih untuk aku ya, karena emang ini bekas mining kalau menurutku pribadi. Kenapa seperti itu? Karena banyak toko yang menjual sama seperti yang ada di sini. Contohnya serinya Sapphire, Nitro Plus, dan juga terjual ratusan sih. Ya nggak bakal percaya sih kalau yang ini bekas warnet ya. Maupun di toko lain juga ada yang menjual seperti contoh yang ada di sini. Jadi bisa dibilang ini bekas mining, bukan bekas gaming dan juga yang lainnya. Tapi setelah saya baca di deskripsinya lagi, dia tuh sudah lolos quality control maupun testing, serta unitnya ori, BIOSnya ori, dan juga masih segel di sini ya. Ini masih segel ya, jadinya aman. Serta RGB-nya dia tuh oke. RGB di bagian tulisan Sapphire yang ada di sini. Udah saya tes sih sebenarnya, dan dia tuh ada warna RGB-nya di sini atau LED-nya lah. Tulisan Sapphire dan juga performanya dia tuh oke. Ya bisa dibilang ini lumayan cukup bagus dengan harga murah untuk saat ini. Tapi sebelumnya ini tuh udah saya uji di 1 minggu yang sebelumnya, maka dari itu baru saya review pada saat ini dan mengambil kesimpulan apakah ini masih bagus atau tidak. Dan kesimpulan dari saya ya nanti aja di akhir video. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini saya akan membahas dari segi VGA yang ada di sini bekas mining, bagaimana cara kalian mengujinya dan juga bagaimana cara kalian mengetesnya, dan juga apakah ini yang saya beli bagus atau tidak dari segi fisiknya dan juga performanya. Yang pertama dari segi fisiknya dulu, ada minusnya sedikit sih kalau yang ada di sini ya, tapi nggak ngaruh dari segi performa maupun displaynya. Sebagai contoh yang kalian lihat di bagian pinnya sini, ini ya, saya kasih sini aja. Dia tuh ada gosong di bagian ujungnya, atau saya kasih gambaran di sini lah supaya lebih jelas. Di bagian depan sini sama belakang sini, jadi ada satu sisi yang gosong di bagian pinnya. Pas aku unboxing, aku juga ragu sih ini tuh bisa hidup atau tidak. Dan setelah saya coba, dia tuh bisa hidup meskipun di bagian ujung pin sini dia tuh kopong atau kebakar atau hangus lah, kurang lebihnya seperti itu. Ada gosongnya sedikit di bagian 1-2 pin lah di bagian depan belakang. Dan untuk yang lainnya ya debu-debu wajar sih, tapi debunya tersebut dia tuh minim, fan-nya masih normal berputarnya, dari segi bodinya hampir seperti lag new. Di bagian heatsinknya di sini dia tuh tidak ada korosi, di bagian backplate-nya dia tuh masih aman semua, gak ada kegoresan sama sekali, cuma gores-goresan dikit, dan masih segel, ada tulisan AMD-nya, tapi ini juga kurang tahu sih cuma tempelan apa enggak, tapi kalau menurutku pribadi ini masih segel. Ya masih aman lah. Serta suhunya apakah aman atau tidak, ini tinggal anda lihat saja habis ini nanti di akhir video dari segi suhu VGA bekas mining yang ada di sini. Oh ya, ada juga tambahan portnya yang ada di sini, dia tuh normal semua, udah saya cek semua sih kecuali di DVE nya ini karena agak ribet, cuma saya tes saja di HDMI dan juga display portnya aja, jadinya masih aman. Dan RGB nya masih hidup, anda bisa lihat aja nanti habis ini untuk penampakannya. Dan juga di sini dia tuh memerlukan 8+6 pin. Bisa dibilang sahabat PLN sih, kebanyakan orang seperti itu. Untuk tips dari saya, 8+6 pinnya tersebut saya akan memakai power supply yang bagus. Seperti contoh yang saya pakai di sini ya, saya tuh memakai MWE Good 550 watt yang full modular. Cara pemasangan yang benar untuk 8+6 pin bukan memakai satu kabel yang contoh ada di sini. Bentar, aku cari dulu. Oh ya, ini. Kebanyakan orang ada yang salah sih, meskipun kesalahan tersebut masih bisa diamankan lah, karena emang kebanyakan orang tidak tahu cara pemasangannya. Kalau yang ada di sini kan ada 8+6, jangan memasang ini 8 ini plus 6,
di aturannya dia itu salah. Meskipun bisa sih ya, bisa hidup dan juga bekerja baik, tapi untuk jangka panjangnya maupun di OC itu kurang bagus. Lebih baik kalian menggunakan slot satu lagi di power supply kalian. Kalau yang ini kan ada dua kabel yang berbeda, bukan satu kabel yang sama seperti contoh yang ada di sini, yaitu bercabang. Kalau yang ini itu tidak bercabang. Ya sebenarnya sih ada cabangnya ya. Tapi yang intinya di bagian sini dia itu berbeda slot atau berbeda kabel lah. Kalau yang ini kan kabel yang sama bercabang, kurang lebihnya seperti itu. Anda pasang 8 pinnya di sini, satunya di 6 pin di sini. Seperti itu yang benar. Tapi kalau yang ini ke sini, langsung ke kedua sini, dalam satu kabel yang sama, dia itu sebenarnya salah. Meskipun bisa ya, bisanya tersebut biasanya tidak powerful untuk menguji-ujian dan juga yang berat-berat, yang menyebabkan daya tersebut kurang. Maupun kalau sampai meleleh ya, kurang tahu juga. Kalau misal di RTX 4090 bisa aja ya kalau yang itu. Tapi intinya seperti itu, memakai kabel yang berbeda tergantung power supply kalian. Support kabelnya 6+2 pinnya tersebut ada berapa? Ada 1 slot atau 2 slot. Ya itu aja untuk tambahannya. Dan selanjutnya kita tes dari segi pengujian gamingnya. Untuk yang ini, untuk papatnya yang saya pakai, saya menggunakan Core FF Gen 12 12400F dan juga ASRock B660M Steel Legend serta RAM 2x8GB second power RGB, serta menggunakan ini Sapphire Nitro Plus RX 580 4GB, SSD-nya Patriot Elite 960GB, serta power supply-nya Cooler Master MW 550W Gold. Dan yang pertama saya tes di gamingnya dulu di GTA 5, dan dia tuh masih lancar-lancar aja, dan dia mendapatkan FPS di 120 di settingan very high. Serta tampilan dari segi layarnya dia itu masih aman-aman aja, tidak ada yang artefak maupun yang lainnya lah yang kelihatan kalau VGA tersebut dia itu rusak, tapi masih aman-aman aja untuk yang ada di sini. Serta di game Forza Horizon 4 dia itu mendapatkan 110 FPS di settingan high. Resident Evil 6 dia itu juga sama 114 di settingan high. PUBG Steam 145 FPS di settingan high. Serta Apex Legends mendapatkan 90 FPS di settingan high. Jadi untuk keseluruhan dari segi tes gamingnya ini aman-aman aja untuk di tes gaming, nggak ada yang artefak maupun yang lainnya atau cenderung kerusak lah. Meskipun agak gacha sih ya membeli VGA second mini, tapi untung aja saya mendapatkan yang masih normal ya, tergantung penjualnya juga sih jujur atau tidak. Dan untuk suhunya setelah saya tes tadi dari segi gamingnya, total keseluruhan untuk suhu minimal dari segi VGA-nya ini mendapatkan 34 derajat. Ini pada saat posisi dia mengajar di desktop, dan juga maksimal yang mendapatkan 72 derajat. Terbilang dingin untuk yang ada di sini 72 derajat. Kalau kebanyakan bekas mining tersebut pasti di atas 90 lah atau 85 ke atas ya. Tapi kalau yang ini masih di 72 derajat terbilang sangat aman. Tapi ingat beda-beda ya, meskipun yang ini saya mendapatkan yang lebih untung. Ya kurang lebihnya seperti itu. Dan juga yang terakhir dari segi dayanya. Daya dari segi RX 580 serta Core FF Gen 12 jadi mendapatkan di 260 watt untuk pengujian maksimalnya. Saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high seperti biasa. Dia itu mentok paling tinggi di 260 watt. Ya terbilang cukup tinggi sih. Atau sahabat PLN lah, tapi ya nggak masalah sih kalau menurutku pribadi. Belum menyentuh di 300 watt, masih terbilang aman-aman aja. Dan juga sebenarnya VGA ini sudah saya tes di beberapa game sebelumnya. Kurang lebih udah banyak lah dari segi 10 game, dia itu masih aman-aman aja sampai sekarang. Nggak ada indikasi rusak sama sekali. Dan saya simpulkan dengan harga 950.000, terbilang ini worth it dari segi yang saya punya ya. Meskipun saya mendapatkan gacha yang bagus. Ya itu aja untuk penjelasannya. Jangan dibeli kalau kalian sayang uang. Kalau kalian cuma ingin coba-coba dan juga berani bereksperimen dengan bergacha VGA mining, silahkan beli aja seperti saya. Ya itu aja untuk penjelasannya. Tapi disclaimer aja, lebih baik membeli yang baru dan juga garansinya aman. Kalau yang ini kan cuma bekas mining, nggak ada boxnya, garansinya cuma dari toko 2 hari aja dari segi Tokopedia sih. Kalau misalnya udah lewat 2 hari atau seminggu rusak ya wassalam, kalian rugi 950.000. Intinya seperti itu, dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan akan video lainnya menarik review papat PC seperti contoh yang ada di sini, VGA bekas mining. Mungkin kedepannya juga ada lagi sih bekas mining. Kalau nemu harga terjangkau seperti contoh RX 570 maupun yang lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton.